Sepanjang sejarah politik Indonesia, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaruh perhatian terhadap kesenian. Dan sebenarnya lebih dari itu, menjadi kreator dari lagu-lagu. Salah satunya yaitu Malam Sunyi di Cipaganti. Telusuri malam di Cipaganti. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, lampu sudah dinyalakan untuk membuat rekaman tentang sebuah konten. Suara pun sudah dites, apakah benar-benar sudah masuk dengan bagus di dalam rekaman. Dan saya bersiap-siap untuk berbicara, membuat sebuah analisa tertentu. Tiba-tiba Hudori Husnan, salah seorang kawan junior saya, memutarkan lagu dengan judul Malam Sunyi di Cipaganti. Dan dengan lagu ini kami ingat kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tahu semua bahwa Susilo Bambang Yudhoyono seorang jenderal bintang 4 dan tokoh Indonesia pertama yang terpilih secara langsung di dalam pemilu 2004 sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian pada 2009 dia kembali terpilih untuk memimpin Indonesia sampai dengan 2014. Nah, di dalam masa kepresidenan inilah Susilo Bambang Yudhoyono yang sering diringkas menjadi SBY membuat lagu dengan judul Malam Sunyi di Cipaganti. Maka seluruh skenario berubah. Kami kemudian mendiskusikan beberapa kata yang digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di dalam lagu yang harus saya akui cantik itu. Salah satunya adalah kata samar. Adakah samar yang mengubahmu? Kami kemudian mendiskusikan apa yang dimaksudkan dengan samar di dalam lagu ini. Lalu kemudian beberapa kawan membuka kamus dan di situ ada padanannya, yaitu samar itu adalah ketidakjelasan dan seterusnya. Lalu kemudian kami di sini menerjemahkan bisa saja samar itu di dalam lagu Malam Sunyi di Cipaganti itu yang dimaksudkan oleh SBY adalah lupa karena sudah lama tidak bertemu. Bertemu siapa? Di dalam konteks ini sang narator yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sendiri itu mengatakan di dalam teks lagu itu bahwa ia mengenal seseorang yang saya tidak terlalu suka kata-kata ini, si dia. Buat saya kata si dia ini terlalu pasar, tetapi okelah. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono itu mengingat si dia di Cipaganti, yaitu sebuah mungkin kelurahan yang ada di Kecamatan Coblong, Bandung. Nah, kami kemudian sama-sama menikmati lagu yang diciptakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang sekali lagi berjudul Malam Sunyi di Cipaganti. Nah, tiba-tiba kemudian kening kami berkerut sebab ada kata-kata di dalam lagu itu yang menyebutkan atau membandingkan waktu dari Windu ke satu dasawarsa. Jadi di dalam pandangan kami kata dasawarsa itu terlalu resmi untuk digunakan di dalam sebuah lagu percintaan
kata dasawarsa ini mungkin lebih tepat dibuat sebagai sebuah makalah akademik yang ditulis oleh kawan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, yaitu Andi Malarangeng, di jurnal Prisma, atau di dalam sebuah pidato kenegaraan. Nah, tetapi dalam hati saya mengatakan dasar intelektual, maksud saya yang intelektual ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, maka secara refleks intelektualitas dari Susilo Bambang Yudhoyono ini kemudian terpercik menjadi kata yang termaktub di dalam lagu yang sejatinya berbicara tentang cinta dan kenangan, tentang sebuah daerah di Bandung yang disebut Cipaganti. Inilah interpretasi dari Hudori Husnan. Jadi di dalam lagu itu 3 hal berlangsung sekaligus. Sang narator yang kenangannya tentang si dia di wilayah yang sama, tetapi juga kenangan sang narator terhadap Cipaganti. Jadi mirip sebuah segitiga, bukan segitiga emas di dalam konteks ini gitu. Tapi inilah yang menarik dari Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang sejarah politik Indonesia, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaruh perhatian terhadap kesenian. Dan sebenarnya lebih dari itu, dia yang saya maksud di sini adalah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kreator dari lagu-lagu, berbagai macam lagu. Salah satunya yaitu tadi, Malam Sunyi di Cipaganti. Nah, apa yang kemudian mau saya katakan di dalam konteks ini? Di sini ada proposal, ada inisiatif dari Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan saja di dalam proposal yang menyangkut kebijakan-kebijakan negara, yang menyangkut koalisi politik dan seterusnya, melainkan juga tentang lagu. Maka secara simpel atau secara sederhana bisa kita katakan posisi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono itu memberikan encourage, rangsangan bagi Yudhoyono untuk melakukan inisiatif-inisiatif baik yang bersifat politik maupun yang bersifat non-politik. Nah, salah satu yang bersifat non-politik itulah usaha dari Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pengarang lagu. Persoalannya adalah bahwa ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, memimpin bangsa ini selama, nah ini lebih tepat, 1 dasawarsa, maka kita banyak menyaksikan hal-hal yang menarik, terutama karena disiplin Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menegakkan demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono lah yang mengambil inisiatif untuk melakukan percakapan demokrasi, apa yang disebut dengan Forum Demokrasi Bali, yang diselenggarakan setiap tahun selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. Jadi disiplinnya untuk menegakkan demokrasi, untuk menyebarluaskan demokrasi dan menginstitusionalisasikan demokrasi, itu tampaknya telah menjadi insting dari Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu juga usahanya mempertahankan kemurnian KPK. Dan jangan lupa, ketika masa pemerintahannya berakhir, yaitu tahun 2014, Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan segala sesuatu kepada publik, kepada rakyat, siapa yang kemudian akan muncul menjadi presiden, sebab di dalam karakternya yang kuat, dia menganggap tugas dia hanya memimpin selama 10 tahun, dan dia yang saya masukkan di sini, Susilo Bambang Yudhoyono, merasa perlu membatasi diri untuk tidak melakukan ekspansi kekuasaannya di dalam mendrive munculnya orang-orang atau tokoh-tokoh
di mana dia dianggap akan punya keuntungan politik. Disinilah sebenarnya kekhasan hal-hal yang tipikal dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, persoalannya adalah bahwa semakin lama panggung kepresidenan Yudhoyono terpisah dengannya, maka kita melihat semakin jauh pengaruh politik Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu, yang saya maksud dulu itu sekitar 2009, saya pernah merumuskan sesuatu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ya akan terpilih kembali di dalam pemilu 2009 dengan satu indikator yang paling sederhana, yaitu kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah itu hafal nama SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Setidak-tidaknya itulah yang saya ingat ketika berada di pasar raya. Jadi sebuah wilayah shopping yang dimiliki oleh Bang Abdul Latif, seorang pengusaha yang menciptakan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, I was there di 2009 dan saya mendengar seorang anak berumur 12 tahun itu dengan lantang mengungkapkan atau menyebut nama SBY. Maka kemudian saya katakan bahwa SBY itu akan menang di dalam pemilu mendatang karena bahkan anak-anak pun hafal tentang namanya. Lalu kemudian partainya muncul secara sangat signifikan di dalam pemilu 2009 itu, memenangkan pertarungan politik sebesar 20%. Lalu kemudian meninggalkan partai-partai besar lainnya. Partai besar yang saya maksudkan di sini adalah partai yang sudah lama berkembang, Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi di dalam konteks ini, dengan posisi sebagai presiden, lalu kemudian dengan kreativitas yang ada, maka Susilo Bambang Yudhoyono dengan mudah bisa mengambil inisiatif-inisiatif. Tetapi sekarang, setelah 2 pemilu, kita melihat pengaruh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 tidak kunjung muncul ke permukaan. Partai yang didirikan yang pernah mencapai kemenangan 20% itu terjerembab menjadi partai menengah karena hanya mendapatkan 7% suara di dalam pemilu 2019 dan kemudian relatif membaik ketika pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024 dengan perolehan suara sedikit di atas 7%. Sementara kemudian kita melihat partai yang dipimpin oleh Surya Paloh mungkin juga karena ada pengaruh Anies Baswedan di situ, itu meningkat pesat, meninggalkan posisi Partai Demokrat, yaitu 9,65%. Lalu kemudian dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, maka posisi Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi lebih jauh tertinggal karena PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar di dalam pemilu 2024 ini mampu meraih suara sebesar 10,61%. Sangat jauh bedanya. Apalagi kemudian dibandingkan dengan partai-partai yang mulai established, yaitu Partai Gerindra. Walaupun partai terakhir yang saya sebut tadi itu relatif menurun dibandingkan dengan apa yang diperoleh pada 2019. Nah, di dalam konteks inilah tiba-tiba kami rindu kepada inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa kami rindu?
Karena situasi politik sekarang ini didominasi oleh 3 tokoh. Pertama adalah Jokowi yang tetap berusaha mempertahankan pengaruh kekuasaan politiknya di masa-masa akhir kepresidenannya. Jika sekarang ini tanggal 5 Juli 2024, maka pada Oktober mendatang Jokowi akan mengakhiri masa kepresidenannya. Tetapi seperti yang kemudian kita lihat sampai dengan dewasa ini, Jokowi berusaha mempertahankan pengaruhnya yang dikatakan besar di dalam dunia politik Indonesia. Yang kedua adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto di dalam politik Indonesia dewasa ini bisa kita sebut sebagai the rising star, karena dia baru saja memenangkan kontestasi kepresidenan yang diakui oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga bagaimanapun juga posisi dia yang sebelumnya sangat jauh berada di bawah Jokowi itu mulai tampil mendekati posisi yang dimiliki oleh Jokowi. Yang terakhir adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri sejak 1999, yakni ketika pemilu pertama di masa reformasi yang dilaksanakan di bawah kepresidenan B.Y. Habibie, itu telah menunjukkan kepemimpinannya, dan selama 2 dasawarsa Megawati masih tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai politisi yang berpengaruh pada tingkat nasional. Ukuran berpengaruh itu adalah bahwa dia, maksud saya adalah Megawati, itu adalah tokoh yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja di dalam setiap negosiasi politik pada tingkat nasional. Itu yang saya maksudkan dengan pengaruh. Nah, di dalam konteks ini, Megawati adalah satu-satunya pemimpin yang mampu mempertahankan dominasi pengaruhnya pada tingkat nasional selama 20 tahun lebih, sampai dengan 2024 ini. Jadi kalau kita kembali kepada SBY muncul dengan sangat cemerlang pada 2004. He was elected as the Indonesian president for the first time, karena dia dipilih secara langsung, lalu kemudian memuncak pengaruhnya itu sampai dengan 2014. Tetapi pasca 2014 tidak ada lagi sesuatu yang kita dengar yang secara signifikan cukup atraktif secara politik di Indonesia dari aksi-aksi politik Susilo Bambang Yudhoyono. Dan karena itu, berdasarkan pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu besar, kami sebenarnya berharap goresan disiplin demokrasi yang telah didemonstrasikan itu mendorong Susilo Bambang Yudhoyono kembali ke pentas politik. Bukan hanya di dalam nyanyi, ya, bukan hanya di dalam ekspresi kesenian seperti yang akan diikuti pada bulan September tahun ini, maksudnya tahun 2024, di dalam sebuah pesta kesenian, melainkan di dalam dunia politik. Bagi saya yang pernah mengikuti sepak terjang politik dari Susilo Bambang Yudhoyono, masih ada harapan bagi saya agar supaya Susilo Bambang Yudhoyono sambil menolak frasa yang dia ciptakan sendiri, turun gunung, adalah maju ke pentas politik untuk memberikan makna-makna dan sikap-sikap berpolitik secara demokratis. Dan pada hemat saya, andai kata Yudhoyono sungguh-sungguh melaksanakan seruan tentang berdemokrasi dengan berdisiplin yang tinggi, itu akan cukup atraktif bagi kebijakan-kebijakan politik yang akan dilaksanakan oleh sahabatnya Prabowo Subianto
yang terpilih menjadi presiden di dalam pemilu 2024. Jadi Mas Susilo Bambang Yudhoyono, di samping kreasi kesenian Anda, baik di dalam menciptakan lagu-lagu seperti Malam Sunyi di Cipaganti, maupun hasil kuasan tangan Anda di dalam dunia lukis, jangan lupa Anda adalah pemimpin bangsa. Pikiran-pikiran politik Anda yang demokratis itu harus lebih artikulatif justru di masa kini.